Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada channel YouTube MZT Malang Raya, playlist kajian ilmu fikih mawaris. Pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih karena telah terus bersama-sama kami untuk mempelajari, menegakkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus pada kajian ilmu fikih mawaris. Setelah kita mengetahui cara perhitungan dari berapa bagian awal masing-masing ahli waris, setelah itu kita konversikan dengan bagian pastinya, setelah itu juga kita sudah bisa cara hitungan ketika kita konversikan dengan nominal uang. Setelah itu di beberapa bagian ataupun di beberapa bab fikih mawaris ini ada beberapa permasalahan yang keluar dari jalur rumus yang telah kita pelajari. Dengan kata lain, ini adalah beberapa permasalahan pengecualian. Permasalahan pengecualian yang pertama ini dikenal dengan istilah sebutan masalah al-gharrawiyah, atau sering dikenal dalam sebutan ulama-ulama fikih mawaris dengan sebutan masalah gharrawiyan atau gharrawain. Masalah ini juga disebut dengan masalah al-umariyatan. Bagaimana permasalahan ini jikalau kita sering ataupun sudah beberapa kali mempraktekkan ilmu-ilmu fikih mawaris dan perhitungannya, kita juga pasti mengenal dengan kaidah Al-Quran, walidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain artinya adalah kaidah bagi setiap laki-laki dua, maka bagi wanita yang sederajat dengan laki-laki ini mendapatkan satunya. Dengan kata lain, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari satu bagiannya perempuan yang 1 derajat. Contoh misalnya, ketika saudara laki-laki dan saudara perempuan ini ada dalam satu ahli waris, kedua-duanya mendapatkan warisan, maka laki-laki mendapatkan 2 dan perempuan mendapatkan setengah dari bagian saudara laki-laki ini, dari laki-lakinya. Atau ketika ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan, maka anak perempuan ini mendapatkan setengah dari bagiannya anak laki-laki. Itulah kaidah yang harus kita pegang dan harus kita pegang teguh dalam setiap mempraktekkan permasalahan fikih mawaris ini, tentunya lebih khusus dalam pembagian hal asobah. Dan masalah al-gharrawiyah ini atau masalah gharrawain ini dikenal, dibahas sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana ceritanya dan bagaimana penghitungannya kita akan ikuti dan kita bahas pada video pembahasan berikut ini. Mari kita bersama-sama ikuti dan kita perhatikan video ini. Permasalahan gharrawain hanya terjadi pada 2 kasus, di mana ahli waris yang ada saat itu hanyalah ayah, kemudian ibu, dan suami. Ataupun kasus yang kedua, ketika ada ahli waris ayah, kemudian ada ibu, dan istri. Bagaimana cara penghitungan masalah ini? Jikalau kita merujuk kepada penghitungan sesuai kaidah yang kita pelajari, maka di sini ayah mendapatkan ya asobah. Kemudian ibu mendapatkan 1/3. Dan suami mendapatkan 1/2. Kita lanjutkan saja dulu. Jika kita kalkulasikan dengan bagian masing-masing, kita dapatkan maka KPK ataupun aslul masalah dari 3 dan 2 adalah 6. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2 bagian ibu. Kemudian 6 dibagi 2 bagian suami adalah 3, maka sisanya adalah
1. Ayah mendapatkan 1, ibu mendapatkan 2. Hal ini tidak senada, tidak sesuai dengan kaidah dari Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ketika harusnya seorang laki-laki dengan wanita yang sederajat dengannya, seperti halnya ayah dan ibu, maka laki-laki harus mendapatkan 2 kali lipat dari bagian wanitanya. Tetapi di sini, jikalau kita ikuti kaidah penghitungan yang seperti kita pelajari sebelumnya, maka ibu mendapatkan 2, ayah mendapatkan 1. Hitungan seperti ini terbalik, tidak cocok dengan kaidah dari Al-Quran. Maka tatkala di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mendapati permasalahan seperti ini dan mendapatkan pertanyaan dari masyarakat beliau, yang mana Sayyidina Umar bin Khattab pemimpin, seorang presiden yang alim luar biasa, sehingga beliau memberikan ijtihadnya, memutuskan bahwasanya ini permasalahan ini disebut dengan masalah ghurrawain. Ghurrawain ini adalah terpisah dari kaidah, seperti halnya ada tai lalat yang menempel pada wajah, permasalahan yang terlihat. Maka saat itu Sayyidina Umar menetapkan bahwasanya ataupun ibu tidak mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan ibu mendapatkan sepertiga sisa, atau dikenal dengan istilah sulusul baqi. Dalam istilah kitab dikenal dengan sulusul baqi, ataupun sepertiga dari sisa harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris zawil furud yang mendapatkan bagian tertentu. Maka cara penghitungannya tidak sama dengan yang tadi. Cara mendapatkan asul masalah tetap sama, yaitu adalah kita lihat 3 dan 2. Asul masalah, pokok masalahnya adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2 tidak kepada karena ibu mendapatkan baki sisanya. 6 dibagi 2 langsung ke bagian suami. 6 dibagi 2 adalah 3. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Maka 1/3 dari 3, ya, karena ibu mendapatkan sulusul baki ataupun sepertiga sisa, maka sepertiga dari sisa 3 ini adalah 1, dan sisa dari keseluruhan harta yang ada adalah 2. Maka ketika kita sudah mendapatkan perhitungan seperti ini, ayah mendapatkan 2, ibu mendapatkan 1, suami mendapatkan 3. Sesuailah dengan kaidah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka ayah mendapatkan 2 dan wanita yang sederajat dengan ayah yaitu ibu mendapatkan 1, maka laki-laki mendapatkan 2 kali lipat wanita yang sederajat dengannya. Inilah permasalahan ghurrawain yang pertama. Adapun permasalahan ghurrawain yang kedua sama persis, hanya saja suami kita ganti di sini dalam kasus ini dengan istri. Dalam hal ini ayah mendapatkan asobah, ibu mendapatkan 1/3, kemudian istri mendapatkan 1/8. Coba jikalau kita hitung sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari, maka aslul masalah berapa di sini? Aslul masalah adalah 24. Kemudian kita bagi dengan 3, bagian ibu adalah 8. Kemudian bagian istri, maaf tadi istri bukan 1/8, tapi istri adalah 1/4. Jadi bagi aslul masalah di sini adalah 12 kita bagi bagian ibu adalah 1/3, 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian sisanya adalah sebagian istri, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berapa sisa yang ada?
Maka sisa yang ada di sini adalah 5. Maka 5 tidak 2 kali lipat dari bagian ibu, yaitu 4. Maka kurang pas. Selanjutnya, Sayyidina Umar juga memutuskan ini adalah termasuk dari masalah ghorrawain. Ibu tidak mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta, tetapi ibu mendapatkan sepertiga sisa harta yang sudah dibagi kepada zawil furud, atau istilahnya adalah sulusul baqi. Maka kita hitung kembali, aslul masalah tetap 12. Pokok permasalahan tetap 12. Setelah itu 12 kita bagi 4, langsung kita lihat ke bagian istri. 12 dibagi 4 adalah 3. Berapa sisa yang sudah diberikan kepada 3 ini? 12 dikurangi 3 adalah 9. Maka sepertiga dari 9 sisa yang sudah dibagi adalah sepertiga dari 9 adalah 3. 9 dibagi 3, 3 dikali 1 3. Berapa sisa harta yang ada dari keseluruhan harta yang sudah dibagi? 3 ditambah 3 6. 12 dikurangi 6 6. Hasilnya untuk ayah adalah 6. Maka di sini kita mendapatkan bagian ayah 6, ibu mendapatkan 3, cocok dengan kaidah yang tertuang di dalam Al-Quran. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan yang sederajat dengannya. Jadi ayah mendapatkan 6, ibu mendapatkan 3, istri mendapatkan 3. Bagaimana? Mudah bukan? Permasalahan pertama yang keluar dari kaidah perhitungan mawaris, masalah ghorrawiyain atau ghorrawiyatain atau umariyatan. Nah, itulah tadi permasalahan pertama yang keluar dari kaidah penghitungan. Insya Allah masih ada beberapa permasalahan yang keluar ataupun dikecualikan dari cara penghitungan yang sudah sesuai dengan kaidah. Tetapi dalam hal pertama ini, ibu kenapa dia mendapatkan sulusul baqi yang artinya tidak ada pada penghitungan bagian ibu yang pernah kita catat dulu, karena ini adalah permasalahan khusus yang dikecualikan dari kaidah. Maka di permasalahan yang lain, ibu tidak akan pernah mendapatkan sulusul baqi kecuali ketika masalah seperti ini, yaitu ketika ayah, ibu, dan suami, ataupun masalah yang lain ayah, ibu, dan istri. Hanya 3 orang ini saja. Insya Allah kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu-ilmunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah, mudah langkah, mudah hati untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan bertemu pada video-video selanjutnya, tentunya pada playlist yang sama, pada hari yang sama, dan tetap pada manhaj yang sama. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.